Halo, saya Ferdian Agung Brutu dari kelas A Agroekoteknologi. Baiklah, pada kali ini saya akan meresum materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum kita ke materi, ada baiknya kita mengerti dulu apa itu filsafat. Jadi filsafat itu berasal dari bahasa Arab ya, yaitu falsafah. Dan juga secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu Philen dan Sophia, di mana Philen yang artinya cinta dan Sophia yang artinya hikmah atau kebijaksanaan. Jadi filsafat itu secara etimologisnya berarti cinta akan kebijaksanaan atau cinta dengan kebijaksanaan. Dan tentunya kita sering mendengar kata filsafat. Namun, apa kita paham apa yang dimaksud filsafat itu? Jadi kita sering nih mendengar ketika kita bertanya dengan teman kita yang ada di jurusan filsafat, filsafat itu pelajarannya apa-apa aja sih? Benar nggak filsafat itu tidak mempercayai keberadaan Tuhan? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang tergesit di pikiran kita tentang filsafat. Jadi, untuk itu, mari kita renungkan dulu berbagai kalimat berikut. Yang pertama adalah, sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Ingat, sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. Mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. Jadi ya, filsafat ini adalah cinta kita. Filsafat ini adalah kebijaksanaan kita, cinta kebijaksanaan kita akan sesuatu yang kita geluti. Dan dari pernyataan di atas, kita lihat pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya. Yang pertama adalah informal. Di informal ini, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Dan pengertian secara formalnya, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Dengan komprehensifnya, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Dengan analisis linguistik, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti, kata, dan konsep. Dan juga dengan pengertian dari aktual fundamental, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat atau yang sering disebut filsuf. Dan berdasarkan uraiannya, maka pengertian filsafat dalam arti informal itu yang paling sering dikatakan masyarakat awam seperti kita, sebagai pernyataan pedagang dalam butir 1, pernyataan prajurit pada butir 2. Dan filsafat itu dikategorikan dalam arti informal, yakni kepercayaan atau keyakinan kita yang diterima secara tidak kritis. Adapun pertanyaan lainnya yang arti dengan komprehensif bisa kita baca dalam ini. Dan dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggara negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Ingat ya, ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai filsafat. Dan Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, kita kembali ke intinya dalam penjelasan ini. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil renungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil renungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Sistem filsafat yang pertama adalah bersifat koheren, yang artinya berhubungan satu dengan yang lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan meskipun berbeda dan saling melengkapi, dan tiap bagian memiliki fungsi dan kedudukan. Jadi, berbeda-beda tetapi tetap satu seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia.
Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupannya dan dinamika masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah bersifat mendasar, yang artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan, sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia, menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan yang keempat, bersifat spekulatif, yang artinya buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pokok pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dialog yang panjang dalam sidang BPUPKI. Mengenai alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objectivus. Yang kedua, Pancasila sebagai genetivus subjektivus atau ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama adalah genetivus objektivus, di mana nilai-nilai Pancasila dijanjikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Yang kedua, misalnya Tonegoro menganalisis nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Drijakara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius sebagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Dari aspek genetivus subjektivus, nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila ini artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être, sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari suatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum untuk bersifat abstrak, disebut dengan istilah substansi. Menanya tentang proses terbentuknya prinsip-prinsip dalam sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan. Yang kedua adalah landasan epistemologis Pancasila. Istilah epistemologi terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan atau knowledge. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan kemungkinan, lingkungan hidup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan sebagai sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila kedua Pancasila secara epistemologis. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragam bangsa-bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajah selama berabad-abad. Yaitu kita tahu sendiri, kita dijajah oleh bangsa-bangsa Barat dan Jepang ya. Ada 5 bangsa yang menjajah kita. Sila ketiga itu persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa pecah belahan yang dilakukan penjajahan kolonialisme, dan ini adalah menjadi suatu warna dari Indonesia, berbeda-beda tetap satu. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah dan mufakat. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dari sikap gotong royong. 3. Landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai atau value menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengemban untuk berada. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Seperti di sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kedua, kemanusiaan yang mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila ketiga, persatuan, mengandung sila solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat, mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Dan sila kelima, keadilan, mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri dari 3 monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, susunan kodrat makhluk hidup, individu sosial, dan kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan atau noto nagoro. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip bermusyawarah. Artinya, keputusan yang diambil didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Hakikat sila keadilan terwujudnya dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau yang dinamakan keadilan bertaat. Dan keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Urgensi Pancasila. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka dalam ide-ide politik, yuridis, dan juga merdeka dengan mengungkapkan ide-ide pemikiran untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan mental dari suatu bangsa. Jadi ini dia materi yang saya resum. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih.